Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf ya, ini saya buat videonya malam-malam, tapi saya mengucapkan selamat pagi. Yang terhormat beliau dosen kita Bapak Ahmad Husaini MPD selaku pengampu mata kuliah model penilaian kelas, dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul validitas dan reliabilitas tes. Di sini kelompok kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri dan juga Mas Teguh. Saya kebagian yang validitas tes. Oke, langsung saja. Pengertian dari validitas. Menurut Azwar 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan menurut Arikunto 1999, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesohihan suatu tes. Berdasarkan pendapat ahli atau tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kesohihan suatu instrumen. Ada 2 unsur penting dalam validitas. Pertama, yaitu validitas menunjukkan suatu derajat. Ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Kedua validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Selanjutnya itu jenis-jenis validitas. Pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Terus ada 2 macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan juga validitas konstruk. Selanjutnya itu validitas empiris. Istilah empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen empiris. Istilah empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Terus validitas empiris itu ada 4, yaitu validitas isi, artinya mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan dan perubahan-perubahan apa saja, perubahan psikologis apa yang timbul dari peserta didik tersebut setelah mengalami proses pembelajaran. Terus validitas empiris yang kedua itu validitas konstruk. Konstruk adalah konsep yang dapat diobservasi. Validitas konstruk berkenaan dengan pertanyaan hingga mana suatu tes betul-betul dapat mengobservasi dan mengukur fungsi psikologis yang merupakan deskripsi perilaku peserta didik yang akan diukur oleh tes tersebut. Yang ketiga itu validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk itu, diperlukan sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datangnya dimiliki. Misalnya, nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu. Seperti itu. Terus yang keempat yaitu validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi, karena itu adalah ramalan.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya saja, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya saja, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Terus selanjutnya yaitu ada validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tersebut dengan kriterium. Di sini ada rumusnya. Yang pertama itu korelasi produk momen dengan angka simbangan. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X pangkat 2 kali sigma XY pangkat 2. Keterangannya, R yaitu koefisien korelasi, sedangkan sigma XY yaitu jumlah perkalian X dan Y. Terus X kuadrat yaitu kuadrat dari X, dan juga Y kuadrat yaitu kuadrat dari Y. Terus selanjutnya yaitu korelase produk momen dengan angka kasar. Rumusnya yaitu R sama dengan X sigma N R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu validitas butir soal atau disebut validitas item. Pengertian umum untuk validitas butir soal atau item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dan kata lain dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini diartikan dengan korelase, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelase. Rumusnya itu korelase produk momen R hitung sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X. Korelase produk momen dengan angka kasar. Rumusnya itu R sama dengan X sigma R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu validitas butir soal atau disebut validitas item. Pengertian umum untuk validitas butir soal atau item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dan kata lain dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini diartikan dengan korelase, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelase. Rumusnya itu korelase produk momen R hitung sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X tutup kurung dikuadratkan, kemudian dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y terus dikuadratkan. R hitung yaitu
koefisiensi korelasi. Sedangkan sigma X yaitu jumlah skor item, terus sigma Y yaitu jumlah skor total, N jumlah responden. Kemudian uji T atau jika sampel dengan rumus T hitung sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 R pangkat 2. T hitung yaitu nilai T, R adalah koefisien korelasi hasil R hitung, dan N yaitu jumlah responden. Jika populasi cukup dengan uji R, distribusi tabel T untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan TK sama dengan N dikurangi 2. Kaidah keputusannya yaitu nilai T, R adalah koefisien korelasi hasil R hitung, dan N yaitu jumlah responden. Jika populasi cukup dengan uji R, distribusi tabel T untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan TK sama dengan N dikurangi 2. Kaidah keputusannya yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti valid. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel berarti tidak valid dan berlaku sama dengan nilai R. Terus yang E yaitu tes terstandar. Sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, men-skor, dan mengadakan interpretasi. Terus yang terakhir yaitu validitas faktor. Dalam penilaian hasil belajar sering digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel yang terdiri atas beberapa faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Contohnya, seorang guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Untuk itu, guru tersebut mempunyai 30 butir soal. Misalkan untuk konsumsi 8 butir, untuk tabungan 12 butir, dan untuk investasi 10 butir. Rumus dari validitas faktor yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. RXY yaitu koefisien korelasi antara variabel X atau faktor dan variabel Y atau skor total, dua variabel yang dikorelasikan. Demikian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Ahmad Husaini selaku dosen mata kuliah MPK semester 5 IPSB YAIN Ponorogo, dan juga seluruh teman-teman seperjuangan IPSB semester 5 YAIN Ponorogo yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berwajah walaupun secara online. Insyaallah ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman dan seluruh audiens, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Herlina Suciati bagaimana pengertian validitas, jenis validitas, cara penerapannya pada penilaian, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang reliabilitas. Oke teman-teman, untuk materi validitas dan reliabilitas sebenarnya harus dititik beratkan kepada penerapan di
Microsoft Excel. Jadi bagaimana cara menentukan validitas dan reliabilitas sebuah tes. Itu harusnya bisa rumus dan paham rumus dan bisa menerapkan pada itu Microsoft Excel dan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung. Jadi saya sebelumnya mohon maaf karena mungkin belum terlalu paham akan validitas dan reliabilitas khususnya. Jadi saya nanti akan membahas pengertian jenis dan juga ya sedikit gambaran lah bagaimana bentuk reliabilitas itu pada tes. Mungkin nanti untuk penerapannya pada penilaian tes di Microsoft Excel dan sebagainya nanti akan dipaparkan langsung oleh Pak Ahmad Husaini. Oke teman-teman, jadi reliabilitas kita masuk ke pengertiannya. Reliabilitas adalah konsistensi atau keajekan dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang dilaksanakan secara berulang. Jadi pada pengertian ini, reliabilitas itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengecek bagaimana seorang peserta didik itu konsisten dan ajak dalam hasil tesnya atau hasil penilaiannya. Jika pada awal itu dia baik dan juga di akhir juga baik, dua penilaian yang berbeda atau mungkin lebih, maka siswa tersebut dapat dikatakan reliable, jadi ajak. Jadi yang dimaksudkan reliabilitas itu adalah keajekan penilaian tes terhadap peserta didik yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Oke, lanjut kepada 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas menurut Greenland. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah panjang tes. Tentu saja tadi kan sudah dikatakan bahwasanya berulang dan juga ajak. Jadi tesnya itu melewati proses yang panjang. Kemudian sebaran skor, besarnya skor yang atau nilai yang peroleh oleh peserta didik. Dan juga tingkat kesukaran yang dimaksud adalah tingkat kesukaran jenis tes, entah itu pilihan ganda atau uraian yang kemarin sudah dipelajari pada materi sebelumnya, jenis-jenis ini kesukaran. Kemudian objektivitas, jadi penilaiannya harus objektif. Lanjut kepada macam-macam reliabilitas. Jadi reliabilitas itu memiliki beberapa jenis atau macam penerapannya pada penilaian atau tes. Yang pertama ada reliabilitas tes retest, mengarah pada konsistensi hasil sebuah tes atau pengajuan dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya tes retest tes retest ini berarti proses penilaiannya atau tesnya itu dilakukan berulang, bertahap dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliable atau tidak itu harus tes retest atau dari waktu ke waktu. Kemudian ada reliabilitas ekuivalensi, yakni penilaian yang tidak diukur reliable atau tidak, dibuat identik dengan acuan. Jadi sudah ada acuan, kemudian ini reliable atau tidak, maksudnya ajak atau tidak, didasarkan pada acuan sebelumnya yang telah dibuat. Kemudian ada reliabilitas belah dua speed half method. Ini kalau tidak salah merupakan nanti ada nilai awal dan nilai akhir. Nah, yang tadi sudah kita bahas kan tes retest dari waktu ke waktu, penilaian awal dan akhir bagaimana nanti dilihat reliable atau tidak. Ada rumusnya sendiri-sendiri. Untuk reliable belah dua speed half metode, reliabilitas KR20 juga ada rumusnya sendiri, dan reliabilitas rumus alpha. Dalam beberapa sumber yang saya baca atau keterangan yang saya cari dan saya baca,
reliable rumus alpha ini biasa digunakan untuk soal-soal dengan bentuk uraian. Oke teman-teman, saya untuk reliabilitas saya kira cukup sekian, dan mungkin nanti jika ada penerapannya rumus-rumus pada Microsoft Excel atau rumus-rumus penerapan untuk bagaimana cara mengukur reliabilitas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba menampilkan sedikit rumus ya. Jadi ada rumus tentang reliabilitas instrumen tes atau penilaian. Jadi di sini dengan kalau yang ini rumus KR20, keterangannya R1 itu sama dengan reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, PI sama dengan proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir proporsi subjek yang mendapatkan skor 1. Lanjut ada ini rumus Cronbach alpha yang tadi saya cari di buku-buku dan juga jurnal-jurnal. Cronbach alpha ini banyak digunakan untuk instrumen penilaian yang bentuk soalnya uraian. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai validitas dan reliabilitas tes. Saya selaku perwakilan dari kelompok validitas dan reliabilitas, saya Teguh Effendi dan juga Mbak Herina Suciati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pemaparan materi dan juga pembuatan makalah dan lain-lain mungkin belum sempurna, tidak ada bagaimana cara pengaplikasiannya pada Microsoft Excel dan sebagainya, karena tentunya saya pribadi khususnya belum paham mengenai bagaimana penerapannya pada rumus-rumus pada reliabilitas tes. Jadi nanti ini akan dipaparkan oleh Pak dosen bagaimana cara penerapan rumusnya. Semoga kita nanti bisa menyimak dengan seksama, dan nanti ketika sudah paham, kelak ketika terjun pada dunia keguruan kita dapat menerapkannya pada dunia kerja. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.